rezeki niku nek mboten kita damel bebarengan lah sing njaluk pangan kalih napa nek mboten kula ora kerja bakti nandur. Pergerakan zaman membawa perubahan-perubahan yang sering melupakan nasib sesama. Manusia hidup dalam kegelisahan. Manusia membutuhkan cahaya bening. Kampung Plosok Kuning terletak di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik, Desa Minomartani. Nama Plosok Kuning berasal dari sebuah pohon ploso yang mempunyai daun berwarna kuning. Pada masa sekarang, pohon ploso tersebut sudah tidak ditemukan lagi di Kampung Plosok Kuning. Meski pohon ploso sudah tidak ada lagi, di Kampung Plosok Kuning masih banyak nilai yang bisa ditemukan. Anak-anak ini adalah harapan bagi Kampung Plosok Kuning. Anak-anak ini belajar menapaki kehidupan di halaman Masjid Patok Negoro, Plosok Kuning. Masjid Patok Negoro menyimpan cerita peristiwa bermakna bagi masyarakat Plosok Kuning. Masjid Patok Negoro merupakan sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat dalam tanda kutip dipuja lah, jimat lah, dirawat baik oleh masyarakat sini, masyarakat Plosok Kuning, dan itu merupakan warisan yang tiada ternilai dan dirawat dengan sebaik-baiknya, karena disitulah merupakan sentral orang berkegiatan, bersosialisasi, berkehidupan sehari-hari, berjamaah, bersilaturahim, semuanya di Masjid Patok Negoro ini komplit sekali. Termasuk juga pernikahan juga di sana. Kalau nggak di sana ya kurang afdol, kurang mantep begitu. Masjid itu dinamakan Masjid Patok Negoro karena masjid itu memang diberi menjadi tanggung jawab abdi dalam Patok Negoro. Patok Negoro sendiri itu adalah anggota pengadilan Surambi yang ada di daerah-daerah yang telah ditentukan oleh Kesultanan Yogyakarta. Patok Negoro ini bertanggung jawab atas pekerjaannya, yaitu membina masyarakat yang ada di sekitar, jadi cakupan tugasnya, daerah wilayah operasionalnya itu untuk supaya tidak buta hukum, dalam hal ini hukum Islam ya, karena pada masa itu kan kerajaannya kerajaan Islam. Masjid ini di atas lawang siji, jendelane ciut-ciut, wedi wong mlebu masjid. Mari ana sing ngecek kaya jin. Kalau di zaman Hindia Belanda, ceritanya orang mbah-mbah dulu ini sebagai benteng pertahanan tadi, itu betul-betul tempat pengembelengan secara fisik. Bahkan ini kan jadi sasaran serangan Belanda sebenarnya. Belanda itu pengen masuk di masjid ini, tapi mereka nggak bisa menembus pertahanannya masjid, bukan pertahanan fisik. Dia bisa jalan sampai ke masjid, tapi jatuh sebelum masuk masjid. Gitu.
Lanjutannya itu turun-temurun seperti itu, ada begitu. Jadi masjid ini tidak pernah terjamah oleh Belanda. Padahal di seputar ini ada Belanda. Bahkan sebelah utara ini ada jalan kereta api untuk ngangkut tebu, itu pun dikuasai Belanda juga. Bahkan pada akhir-akhir ini ditemukan bom juga di sini. Kira-kira dari masjid ini 100 meter ke sebelah utara barat itu ada 2 bom ditemukan barusan oleh polisi. Dan di depan masjid juga ditemukan granat. Jadi memang dulu menjadi sentral pergerakan perjuangan melawan penjajah. Dalam pembangunan masjid misalnya ya, sekarang coba kita tengok ke belakang. Kita tidak perlu meniru Masjid Ala Timur Tengah dengan penuh menara misalnya. Itu kan ya boleh-boleh saja, tapi itu kan sebenarnya bukan budaya kita. Kalau di kita masjid itu berbeda loh. Di masjid kita itu ada masjid, ada serambi. Di serambi itu tempat orang duduk-duduk, bertemu, bersilaturahim, bermusyawarah, bertemu dengan siapapun di sana, membahas diskusi apapun tentang kehidupan. Beda kan? Kalau yang model menara-menara itu tidak ada itu serambi itu. Kemudian juga ada di depannya masjid dikasih sawu kecil. Di sana seperti dakwah abadi dari para leluhur. Kalau di masjid itu harus sarwa becik. Itu kan padan kata sawu kecil itu sarwa becik. Sarwa becik itu serba baik. Jadi kalau di masjid ya yang serba baik, tidak ngerasani uang, tidak untuk diskusi-diskusi yang jelek, gitu. Tidak untuk ngerasani pemerintah misalnya, enggak. Kita juga untuk sesuatu yang baik-baik di masjid itu. Berzikir, kemudian membaca Al-Quran, pengajian, dan sebagainya. Diskusi-diskusi ke masyarakat yang baik boleh. Misalnya diskusi untuk kemarin pernah kita, waktu ada salah satu calon presiden yang pengen jago presiden, kita panggil, kita tanya, kamu visi misinya apa? Cukup menarik, ternyata di Masjid Patok Negoro ini diajarkan diskusi begitu. Rasulan keraton. Blumbang niku nggih kula teng Semarang keraton. Badhe paset aja rasa pengenci mulai jero ana maksude blumbang kuwi. Aja mung cuaca di paset. Rumene ra gandeng arep perluasan baru seranding kok. Ajeng kok paset. Sing wong kapan sebasa ampun. Sudah dulu di kolam itu pasti dikuras. Kemudian beberapa tahun terakhir ini kita paskan dengan bulan Suro. Itu kita dengan maksud bahwa bulan Suro ini atau bulan Muharram ini awal dari tahun Islam. Ini jarang diperingati, yang pertama. Yang kedua juga penanggalan Jawa oleh Sultan Agung yang dimulai tanggal 1 Suro itu juga jarang diperingati. Kita sebagai generasi penerusnya alangkah baiknya kita peringati. Sekaligus merupakan wujud tekad kita untuk memasuki tahun baru ini dengan penuh kebersihan. Bagi masyarakat sekitar, ikan dari kolam masjid memiliki nilai khusus. Masyarakat sangat berminat mendapatkannya. Dulunya, orang bersuci di kolam ini. Tetapi setelah itu, tempat wudhu dibangun di belakang kolam ini. Tempat wudhu ini ada di samping kanan kiri serambi masjid. Beduk ini masih digunakan untuk memberi tanda sebelum azan. Mereka nggih dikandhasana maneh dumugi iki. Rumiyin wetah kajeng wetah. Lajeng iki dumugi pun pindah tanggal tambahan. Gapura ini terletak di depan masjid menghadap ke timur. Mustakane niku Pak Siti, namung karo gendeng niki. Mustaka niku lajeng pindah. Dene bali mon skor iki cemlorot tekan bali kok. Mula kula takon Pak Pur kok ngati-ati lho Pak Pur nek ati pindah iki mesti lho.
Wong hati-hati, wong kene ora dong, nek wong luar malah ngerti. Ngati-hati tenan. Mustaka aja kok seperti men lemah. Nek panu diliki. Di sebelah selatan juga terdapat gapura. Di sebelah barat masjid terdapat pemakaman. Pada saat-saat tertentu, makam ini dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Para peziarah ini memerlukan datang ke makam ini. Dengan memanjatkan doa dan pujian sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan atas kuasanya mengutus tokoh-tokoh yang telah mengajarkan agama pada masa lalu. Di makam ini juga dikebumikan para kerabat keraton. Tokoh yang sangat penting, Kiai Mustofa, terdapat di dalam cungkup makam ini. Mbah Kiai Nuriman Kiai sak Indonesia, tekan Malaysia, sing ngaku Mbah Nuriman. Nah, itu tekan Mbah Mursodo. Mbah Mendirala, Mbah Murso, Mbah Nuriman gerah manten. Gerah mur kok aku kok kepengen seger-seger kok goleke seger-seger. Menapa Rama? Ya sak karemu wae seger-seger. Dalem sendika. Pakis kali jingking. Umur kowe iki durung tekan mangsane jengger, durung tekan mangsane. Wis koyo bali ora tambah wis dalem sendika sedo. Ning wis kagungan Mbah Mustofa mriki putra ngoten. Niku critane Mbah Mustofa. Kalau dia namung plesteran kados semen botol niku. Rupane kaya botol niku mungkin mboten nganu. Ambasan takmir, ambasane nggih. Takmir kaya wong opah nggih terus ora trimo njaluk ngene njaluk wis kono. Rumiyin rumen tegel jenis. Selain mengurusi kebersihan masjid, menabuh beduk sebelum azan juga menjadi bagian dari kegiatan keseharian abdi dalam pengurus Masjid Patok Negoro. Allahu Akbar, Sholat berjamaah di masjid ini masih dilakukan, meski jumlah umat yang datang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Di serambi bagian depan masjid adalah tempat yang sangat tentram untuk mensyukuri rahmatnya lewat gemericiknya air hujan di kolam. Nabi mustikan bumi itu makasih Nabi Jadi mungkin pandainya para para pembuat syair dulu ya, para kesepuhan dulu, sehingga begitu terasa cocok dan nyaman, bahkan sampai sekarang tidak ketinggalan zaman. Bunyi-bunyi syair itu mudah dicerna, mudah dipahami, dan penuh dengan makna padat.
Wah niku sing damel tembang niku ngono. Sing damel tembang niku para ulama nggih. Niku asale saka berjanji. Berjanji di maknani sing manani bangsa ulama. Atane dasar bagus luwe kasih ing wang kekasih Gusti Allah. Kalau kesenian ini sebenarnya ya karena pengaruh ini ya, pengaruh globalisasi ini mungkin berbagai hal ada pengikisan lah. Kalau zaman dulu kesenian Sulawatan Jawa misalnya kita adakan itu dalam setiap event. Misalnya dalam waktu saya kecil ya, ada di ada acara manten itu juga ada kesenian Jawa, Selawatan Jawa. Kemudian tetaan itu juga Selawatan Jawa. Sekarang tinggal untuk memperingati bulan Maulid aja kita melantunkan Selawatan Jawa. Dan di sana juga tidak full sampai malam. Biasanya hanya sepenggal, separuh gitu. Itu ya, tapi sekarang masih tetap kita lestarikan dan memang masih apa namanya, mereka masih menginginkan, jadi menginginkan adanya alunan syair Jawa tadi. Musik hadroh menjadi bagian awal dari acara pengajian di setiap malam Sabtu di Masjid Patok Negoro. Memanjatkan doa dan pujian juga diartikan untuk menyiapkan bekal dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi simbol mengenai kematian, kemudian dikasih bunga, itu harapan sebenarnya, harapan bahwa orang meninggal ini ya dalam kondisi harum, enak gitu. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, kita memasuki dunia baru gitu, alam baru sebenarnya. Dan itu kan kalau beras kuning dan sebagainya itu semacam ada uangnya, itu disebar-sebar, itu sebenarnya sodakoh aja sebenarnya, makna dari sodakoh. Jadi bersedekah untuk orang yang sudah meninggal itu merupakan keyakinan yang ada pada masyarakat kami. Jadi antara lain menyebarkan uang itu disebar di jalan, nanti diambil anak-anak itu. Jadi kalau orang meninggal nih seperti orang kelahiran sebenarnya. Orang kelahiran juga dimeriahkan dengan bacaan-bacaan syair sholawat, doa-doa dan sebagainya. Orang meninggal pun seperti itu. La ilaha illallah sayyidina wa maulana mulai dia meninggal 1 sampai 7 hari itu didoakan terus oleh warga masyarakat secara bergantian, dan pasti banyak itu yang datang ke situ bersilaturahim, tahlil, zikir, mendoakan orang yang telah meninggal. Nanti masih dilanjut lagi 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, 1000 hari, dan masih lagi nanti setiap hari kematiannya didoakan oleh para kerabatnya. Namanya ya bacaan sholawat. Tiap misalnya malam kalau meninggalnya Senin Pahing gitu ya, setiap malam Senin Pahing ada bacaan dan selamatan dan sedekah. Anak-anak ini adalah warga masyarakat
dan warga pesantren yang berkumpul untuk memanjatkan doa, membaca ayat Al-Quran untuk mendoakan leluhur. Acara ini dilakukan di rumah warga dan tempatnya berpindah-pindah bergiliran. Jadi sebenarnya aslinya yang namanya Pondok Ploso Kuning ya masjid itu. Masjid itu adalah Pondok Ploso Kuning. Konon dulu itu para kiai itu ngajarnya ya di Masjid Patok-Negoro itu. Jadi dalam satu waktu banyak pengajian. Jadi semacam kelompok-kelompok diskusi gitu. Zaman dulu sudah ada itu. Ya di sanalah pondok pesantren itu berawal. Jadi Masjid Patok-Negoro memang tempat memberikan pelajaran, di situ bahkan tempat memberikan peringatan. Jadi tidak jarang ada perbuatan-perbuatan yang jelek di masyarakat, kemudian diperingatkan melalui masjid. Ya alhamdulillah mereka masih mau mendengarkan, kemudian kembali lagi ke jalan yang lebih baik gitu. Kalau masyarakat sini itu sebenarnya by design dari Sultan Hamengkubuwono ke-1 ya. Jadi masyarakat di sini memang masyarakat yang diciptakan. Di sini ada masjid, kemudian ada masyarakatnya yang diberi tugas untuk dakwah Islamiyah, mempertahankan secara fisik kerajaan waktu itu, juga mempertahankan spiritualnya. Nah, di sini masyarakat di sini orang istilahnya orang yang diberi tugas di masjid tadi ada 40 kakak. Di sana diberikan penghasilan dari tanah pertanian yang luas sekali waktu itu. Kalau di sini sampai Jalan Kalurang, jadi berhektar-hektar. Mereka dikasih tanah lungguh istilahnya, dan di sini tanah perdikan bebas dari pajak. Kemudian orang 40 tadi itu hidup dari pertanian itu sudah cukup sekali. Kalau pimpinannya imamnya misalnya Patok-Negoro misalnya digaji. Yang terakhir itu kira-kira ya generasi ke-5 setelah Patok-Negoro 1, 2, 3, 4, kemudian ada imam namanya Mbah Bujari, itu gajinya waktu itu Rp50. Itu bisa untuk hidup anak cucu dan sebagainya, udah. Jadi orangnya ya akhirnya ya menghidupkan kegiatan kemasjidan, mulai jamaah 5 waktu, juga ilmu-ilmu agama, bahkan kanuragan waktu itu karena memang dibutuhkan waktu itu. Kanuragan betul-betul misalnya orang di bacok pakai parah nggak apa-apa, sampai seperti itu, karena memang waktu itu memang dibutuhkan. Ada yang di depan masjid itu ada yang ritualnya pakai di bleki watu, artinya kesaktian ketigdayaan dengan metode bleki watu. Itu waktu saya kecil masih ada itu. Nah itu makanya orang sini ada orang-orang yang itu yang memang diberi tugas, dan ada orang-orang yang menggarap tanah sawah tadi, karena orang-orang yang dikasih sawah tadi, kasih lahan pertanian tadi nggak bisa mengerjakan sendiri. Itu ada orang-orang namanya orang pinggiran, orang Jobo, itu yang mengerjakan tanah itu. Sekarang memang berubah dengan datangnya orang banyak tadi, orang pendatang-pendatang tadi, dari pertanian menjadi bermacam-macam. Ada ya seperti layaknya dunia yang sekarang, ada komputer, ada karyawan, ada pegawai negeri, bahkan ada guru dan sebagainya. Itu pengaruh-pengaruh saya kira positif itu. Kemudian kalau dari segi negatifnya saya kira ya boleh dikatakan kecil lah, karena memang mereka yang datang ke sini itu rata-rata orang yang sudah tahu bahwa sini itu daerah santri.